la masuk, tetapi makna yang disebut la masa yang menulis lamnya bi maknanya lamnya nahi. Baris yang terbaca maksud maknanya tak, la masa jangan disentuh. Ya, teman bakal anjir tabuh lagi boleh, mau tabuh lagi boleh, mungkin boleh. Mungkin Allah, padahal Allah tidak berbohong, mustahil Allah berbohong. Nah, dihadir lagi lahir Nabi kabar pada lepas, kabar pada walaupun pada lepasnya kabar ya, tapi pada maknanya insya'iyah larangan. Teman dipegang diurung juga bahwa ayat tersebut ceritanya Quran bilang makun. Nah, Qurannya mutahharun itu malaikat, la yamassuhu illal mutahharun, baru malaikat. Maka ayat tersebut sabar pada lafaz, sabar juga pada maknanya. Engkau oleh ulama dengan dalil ayat yang dituduh dan silum yang rabbil alamin. Quran tidak bagus, mana dibuat dengan dalil yang menandal, yang betul dapat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang menandal, yang tandil dan silum yang rabbil alamin, menyengat yang betul dalam ayat la yamassuhu Quran yang betul Muhammad, dapat yang betul Muhammad, yang bermaksud mutahharun danyo. Nah, danyo menyengat maknanya jangan disentuh akannya Quran kecuali oleh murid-murid yang suci daripada anak besar dan suci daripada anak kecil. Nah, membacanya, menghafalnya dengan anak itu, anak suci daripada adat kubur, membacanya boleh karena harus berwudu untuk membacanya, hukumnya sunnah. Itu adab yang disunatkan. Berwudu untuk membacanya adab yang disunatkan. Tapi berwudu untuk menyentuhnya dan menangkulnya itu adab yang diwajibkan. Itu contoh di antara adab-adab yang dituntut dengan Al-Quran, dengan lafaz hijab yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang oleh Imam An-Nawawi juga hijab yang menyangkut dengan adab-adab Quran yang berhubungan ibuya. Dengan kitabnya lengkap oleh Imam Nawawi menyebutkan adab-adab urip dengan Al-Quran. Menghina akan lafaz Al-Quran itu haram. Menghina haram. Al-Quran adalah satu kitab yang wajib akhirnya beriman dengannya dan ikutnya lafaz yang diberikan oleh Allah, dan ikut itu pedoman untuk tanya di dalam hidup
karena di dalamnya Allah menyebutkan persoalan-persoalan akidah, persoalan-persoalan ibadah, dan persoalan-persoalan akhlak. Wajib dan wajib kita hormati berdasarkan akan lafaz tersebut. Maka boleh di dalam kitab-kitab barang atau menghinanya dengan melemparkannya akan Al-Quran itu ke dalam najis, maka huruf tersebut hukum riddah dan karena lafaz yang diberikan oleh Allah yang punya kehormatan yang dituntut dan beradab dengannya. Hadirin tunggu-tunggu jamaah salat Allah yang dirahmati Allah. Tanya beriman bahwa anak apa yang paling mulia melebihi Al-Quran. Tanya beriman bahwa Al-Quran itu kitab pedoman hidup. Disebut oleh Abdul Qadir Al-Jailani aneh keadaan orang yang beriman dengan Al-Quran. Warna yang aneh sikapnya di dalam hidup anak cuma pada membacanya, bahkan ada orang yang kosong daripada membaca, dan anak cuma daripada mempelajarinya, memahami akan maknanya. Yang aneh percaya bahwa itu pedoman hidup, tapi dalam materi golongan berboya yang dipelajari maknanya, yang dipakai untuk pedoman hidup, yang diingat supaya hatinya selalu ingat. Aneh. Yakin itu lafaz yang paling mulia, tetapi membacanya malas, menyoyang lain, nauro yang kosong daripada membaca. Tetapinya anak terpakai wajib membacanya. Ini yang jadi aneh. Padahal yakin mana lafaz yang paling baik. Maksudnya lafaz yang paling baik hendaknya membaca lafaz pula yang paling cuman. Lafaz yang itu pedoman yang paling sempurna, melebihinya menyonya yakin hendaknya luangkan waktu memahami, mempelajari akan makna yang terkandung di dalam lafaz tersebut. Hadirin, di antara beriman dengan kitab-kitab Allah, semua yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sebagai bentuk pedoman itu adalah lafaz yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Yang lafaznya baru bukan kalam Allah, tapi kalam kalam yang berdiri pada tapi lafaznya baru yang diberikan kepada Rasul bukan kalam. Walau lafaznya baru haram mengatakannya. Aduh, megah dipikir begitu. Yang ikat lafaz itu baru saja.
tetapi mengatakan itu bahu anjir ya, karena madlul daripada lafaz itu makna yang muafakat dengan makna yang ditunjuk oleh sifat kalam yang diibadahkan Allah, atau lafaz tersebut menunjukkan ada sifat yang beribadah Allah karena madlulnya hadir, maka haram katakan lafaz dua, maka wajiblah katakan lafaz hadir. Kata yang itu betul pelajaran, mudah-mudahan dia pelajaran ini buat anak. Maka kita pahami yang tersebut dalam hadis ana malam afdalu dzikri la ilaha illallah, afdalu du'ai alhamdulillah. Yang adalah maknanya dari Quran kita lagi dari afdalu dzikri makna annahu la ilaha illallah. Dan ucapan afdalunya berpahala makna annahu la ilaha illallah yang jumlah yang lain. Afdalu tada ucapan jadi makna annahu la ilaha illallah yang Quran. Betul daerah dia bukan daerah main daerah anak-anak yang dia itu tak lain karena no libre yang cara lain tak lain dengannya dia karena mengikut libre kan menyertai berdoa dan juga bukan no libre dengan baca ya benar wi sang namanya hana konsentrasi namanya zikir lagi sama dia. Nah yang kurang memahami makna jadi dalil